Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman. Kemudian dimudahkan untuk belajar. Maka antum harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar. Maka ketahuilah, kemudian seorang untuk beribadah dan belajar itu adalah taufik dari Allah. Kemudahan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu ada sebuah perang terakhir yang dijalani Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perang apa itu? Perang apa jemaah? Perang Tabuk. Di situ ada salah seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Namanya siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Ka'ab bin Malik waktu perang Tabuk dia tidak ikut perang Tabuk. Padahal ia itu sudah mempersiapkan kendaraan sampai 2. Dan ia mengatakan, aku tidak mendapatkan performa terbaik kecuali pada saat perang Tabuk. Jadi dalam top performa. Fisiknya lagi kuat-kuatnya, puncak-puncaknya. Ia sudah nyiapin kendaraan 2 jemaah. Padahal waktu itu ada beberapa sahabat datang sama Nabi pengen ikut perang Tabuk, tapi nggak punya kendaraan, nggak dibolehkan Nabi. Dan bukan berarti dia itu meninggalkan perang Tabuk itu karena enggan. Kenapa? Nabi itu perang selama hidupnya berapa kali? Berapa kali jemaah? Nabi itu perang kurang lebih ada sekitar 27 kali perang. Berapa kali? Dan Ka'ab bin Malik selalu membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam peperangan kecuali 2 perang. Yaitu perang apa? Tabuk dan perang Badar. Namun dalam perang Badar, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala tidak mendapatkan teguran. Kenapa jamaah? Karena memang pada waktu perang Badar itu mereka niat perang apa enggak? Enggak. Pertama kali enggak niat perang. Tiba-tiba sekonyong-konyong keadaan berubah tatkala mereka keluar. Maka seorang yang membersamai Nabi dalam peperangan, bukan di majelis ilmu aja, tapi apa? Perang. Cuman absen sekali. Luar biasa apa enggak? Masya Allah, antum kajian ini pernah absen sekali apa enggak jemaah? Belum perang loh ya. Absen sekali. Ini pernah. Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam top performance. Semua persiapan ada. Namun Allah takdirkan lain, ia tidak bisa berangkat dalam perang Tabuk. Maka dari sini kita bisa pahami nikmat-nikmat fasilitas dari Allah untuk mempermudah suatu ibadah itu bukanlah penjamin kita bisa ibadah. Yang menjamin kita bisa ibadah adalah taufik dari Allah. Maka dari sini kita bisa pahami orang yang dimudahkan untuk belajar, datang ke majelis ilmu, hakikatnya mereka adalah sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena manusia yang seperti ini adalah manusia-manusia yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala udah siap-siap semuanya, ternyata berangkat apa enggak? Jadi apa? Berangkat. Baik, kita kembali dalam kitab halaman berapa terakhir? 49. Sultan. Masya Allah, rambut antum banyak banget ya. Biasanya kalau rambutnya banyak ini pelit nih orang. Coba ya, saya ambil satu boleh enggak? Saya ambil rambutnya satu boleh enggak? Boleh.
Yaqulu Syekhul Islam. Nah, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, la aiba ala man adhara madhhab salaf. Maka tidak ada aib orang yang menunjukkan dirinya orang yang bermanhaj salaf, wantasaba ilaih, menisbatkan dirinya kepadanya, wa'tazza ilaih, merasa mulia dengannya. Bal yajibu qabulu dzalik, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut. Ya. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqo, karena sungguhnya manhaj salaf tidak akan berdiri kecuali di atas kebenaran. Ya, di atas apa? Kebenaran. Berkata Imam Sun'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ansab, as-salafi hadhihi nisbah ila salaf. Ini adalah menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf terdahulu. Wantihal madzahibihim ala ma sami'ta minhum. Wa qala Ibnu al-Athir aqiba kalam Sam'ani as-sabiq wa urifa bihi jamaah. Dan mereka adalah sekelompok orang, kumpulan orang yang memiliki pemahaman meniru manusia-manusia terbaik, sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan berkata Imam Zahabi rahimahullahu taala, falladhi yahtaju ilaihi al-hafid an yakuna taqiyan dzakiyan salafiyan. Maka yang sungguhnya dibutuhkan oleh seorang yang hafid ini seorang imam yang kita ambil ilmunya. Ia harus bertakwa, cerdas, dan salaf. Bermanhaj apa? Salaf. Ini kemarin sudah nabas belum? Sudah. Terakhir. Oh. Waqad su'ila Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala hadha su'al. Dan Syekh Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah ditanya dengan pertanyaan, ma taqulu fi man tasamma bis-salafi wal athari? Apa pendapat engkau wahai Syekh terhadap orang yang menamakan dirinya saya salaf? Saya apa? Salaf. Wal athari, ataupun saya apa? Athari. Tapi ini jarang sekali kita dengar kata apa? Athari. Sering kita dengar apa? Salaf. Salaf ini ya satu, gak ada salaf Yamani ya, ataupun salaf mana Indonesia. Salaf. Ikuti pemahaman apa? Ulama-ulama terdahulu. Hal hiya tazkiyah? Apa itu tazkiyah? Terus itu terjemahnya apa? Hah? Hal hiya tazkiyah? Apakah itu termasuk memuji diri sendiri? Artinya menganggap diri itu lebih unggul daripada orang lain. Maka berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, idza kana shadiqan annahu athari aw salafi la ba's. Apabila ia benar, jujur bahwasanya ia adalah seorang yang bermanhaj salaf, maka tidak apa-apa ia menamakan dirinya sebagai seorang apa? Salafi. Bukan artinya ia adalah sosok yang seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa, ya. Ataupun sosok yang mengatakan, oh saya itu pasti lebih baik daripada kamu. Sama seperti kamu muslim apa kafir? Kita jawab apa? Muslim. Ya, muslim. Mithlu makana as-salaf yaqulun, sebagaimana para ulama salaf terdahulu mereka mengatakan, fulan salafi, fulan adalah sosok yang bermanhaj salaf. Maka ini adalah perekomendasian yang harus. Karena apa? Karena kita harus mengetahui manhaj seseorang ketika ia menjadi teman kita. Nah,
teman dekat kita. Ya. Kemudian yang kedua, tempat kita mengambil ilmu. Wasyekhul alim al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah fi kitabih Mukhtasar al-Ulu. Dan begitu juga Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan di dalam kitabnya Al-Ajwibah al-Mufidah ketika ditanya apa itu salafi dan apakah wajib untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, maka ia mengatakan as-salafiyah adalah berjalan di atas manhaj salaf dari para sahabat tabi'in dan generasi-generasi yang terbaik dalam akidah, pemahaman, dan akhlak. Ya, ingat, pertama apa? Bab apa? Akidah. Maka jamaah antum ini perlu, ya, kita harus perlu belajar nih akidah. Karena dari akidah tersebut akan muncul pemahaman dan akhlak yang baik. Maka seringkali Nabi berkata ketika menginginkan umatnya untuk berperilaku baik. Apa yang Nabi SAW katakan? Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik. Ya. Nabi memulai perintahnya dengan apa? Iman, akidah. Orang yang beriman kepada Allah, ingat loh Allah perintahkan seperti ini. Dan hari akhir, ingat nanti ada balasan. Suf, antum kalau sedang teleponan, ya, di tempat sendiri, biasanya orang kalau kurang iman, ia akan bicara seenaknya. Makanya orang itu sering gibah di telepon atau pas ketika datang. Hah? Sering gibahnya pas kapan? Pas telepon. Gak ada yang lihat, gak ada yang dengar. Tapi coba kalau seandainya HP-nya itu ia tahu disadap, kira-kira ia bebas berbicara apa enggak? Bahkan lebih daripada itu, perkataan kita itu disadap. Kata Allah apa dalam surat Qaf? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengatakan suatu lafal kecuali ada dua malaikat yang memiliki sifat raqib dan atid. Ya, yang mencatat semuanya dan selalu mengawasi. Maka dari sini kita bisa pahami, ya, ketika seorang benar imannya kepada Allah, ia tidak akan memakai standar ganda dalam bermuamalah. Oh, muamalah baik di luar untuk menggait hati manusia. Kemudian tatkala ia kembali ke rumah, ia tampakkan wujud aslinya seakan-akan ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oh, benar dulu sering mendatangi fulan bin fulan karena sebab mau nikah. Betul apa? Dulu sebelum menikah datang ke rumah mertua, Masya Allah, bawain martabak telur terus. Namun tatkala setelah menikah, tidak pernah salam, Masya Allah, tidak pernah berkunjung. Ini menunjukkan keimanannya sedang kritis, dipertanyakan. Maka ketika seorang sudah mendapatkan tujuannya, ia masih menegur sapa, ia masih berbuat baik. Maka jangan menggunakan standar ganda ketika kita beramal. Jadi sebelum seseorang belajar bagaimana cara bicara yang baik, sebelum seorang belajar bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik, itu belajar dulu iman. Agar apa yang ia keluarkan adalah kata-kata yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, salafiyah adalah berjalan di atas manhaj ulama-ulama terdahulu dari sahabat tabi'in dalam akidah. Subhanallah. Dalam apa pertama nih? Dan di antara akidah seorang muslim
adalah ia berhati-hati terhadap kehormatan muslim yang lain. Dan di antara akidah seorang muslim, ya, ia akan merasa tersakiti ketika saudaranya sakit atau tertimpa ujian. Wa yajibu 'alal muslim suluku hadzal manhaj. Maka wajib bagi setiap muslim untuk meniti manhaj yang benar seperti ini. Maka jamaah, penting yang pertama akidah. Karena dengan akidah yang benar kita itu bisa sabar. Dengan akidah yang benar kita bisa memberikan output akhlak-akhlak yang mulia. Dengan akidah yang benar. Maka ketika ada orang ya, beda majelis taklim ya, kemudian tidak mau menyapa. Dia muslim betul, sapa. Urusan dia teman dekat apa enggak ya, itu bukan kewajiban. Tapi hak seorang muslim harus Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Hak seorang muslim selesai. Harus dipenuhi. Sakit dijenguk. Sakit dijenguk. Entah bagaimana keadaan dia, sakit dijenguk. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya hidayah dan terapkan untuk kita hidayah. Doakan. Maka ini akidah yang benar. Maka akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Wa min haula'i aidan, dan di antara mereka Asy-Syekhul Fadil Ali bin Nasir di dalam kitabnya Al-Fathul Mubin dan masai-masai yang lainnya. Maka mereka yang mulia dari ahli ilmu lam yaro ba'san fi itlaqi laqab salaf. Mereka mengatakan bahwasanya tidak apa-apa seorang menisbatkan dirinya sebagai seorang salafi atau salafiyah. Karena maksud dari itu adalah orang yang berjalan di atas manhaj salaf dan jalan mereka, ya, dan jalan mereka. Jadi intinya tidak apa-apa seorang mengatakan saya salafi, dan jangan minder. Ya, jangan minder. Karena ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, Allah hanya berikan kepada mereka orang-orang yang khusus. Orang yang khusus. Dan tidak ada yang mengetahui itu adalah sebuah karunia kecuali Allah Subhanahu wa taala telah berikan dirinya hidayah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah seseorang, ia akan menganggap karunia tersebut adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanabaduhu wara'a dhuhurihim." Sebagaimana orang-orang Yahud, tatkala Allah berikan mereka kitab, sebuah karunia yang sangat besar dan nikmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat yang lainnya. Maka apa yang mereka lakukan? Fanabaduhu, mereka lempar. Mereka sisihkan itu hidayah. Mereka sisihkan nikmat yang merupakan anugerah terbaik yang Allah berikan kepada hamba. Maka ketika seorang bermanhaj salaf, itu ada nikmat yang luar biasa. Maka jangan sampai seorang ini merasa manhaj ini tidak ada nilainya. Maka tatkala muncul perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu artinya hidayah itu akan dicabut. Sama seperti seorang ketika ia tidak merasa nyaman untuk membaca Quran, itu tanda Allah akan mencabut sebuah hidayah. Jadi kita harus mengenal penyakit hati. Penyakit hati atau hidayah itu akan dicabut manakala seorang itu sudah tidak merasa nyaman dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, Allah jadikan ia benci terhadap nikmat tersebut walaupun ia tahu itu adalah suatu hal yang benar. Tahu, ini benar. Tapi Ustaz, saya nggak senang. Saya tidak nyaman. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati.
Sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib tahu agamanya Muhammad ini yang benar. Tapi dia tidak nyaman. Fir'aun ini tahu Musa ini benar. Tapi dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman. Tidak siap untuk mendapatkan ujian dan cobaan. Kayaknya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Minhum man ya'budullah ala harf." Dan di antara mereka ada yang menyembah Allah itu di pinggir. Maksud di pinggir itu apa? Fa'in asobahu khairun itma'an nabih. Kalau ia mendapatkan kenikmatan, ia tenang. Oh iya, betul ini kajian ini betul. Ya, karena saya dapat apa? Rezeki yang banyak. Wa in asobatu fitnah. Namun tatkala ternyata ujian datang silih berganti. Inqalaba ala wajh. Oh, ini ngajinya tidak benar. Rezeki saya seret nih, salah ini apa kajiannya ini. Maka ia pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Maka subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat hidayah, nikmat bermanhaj salaf, maka demi Allah ini nikmat yang sangat besar. Antum harus menikmatinya, meresapinya. Karena ketika seorang menikmati, meresapi, maka segala ujian apa yang ada di depan mata ataupun yang ada di sekelilingnya itu akan menjadi terasa ringan. Yang menjadikan berat ataupun ringan itu bukan banyaknya harta di samping kita, tapi bagaimana hati itu kuat untuk menanggung. Dan Allah lah zat yang maha membolak-balikan hati seseorang. Baik, kita lanjutkan pada bab yang baru, halaman selanjutnya. Bab yang baru. Dzikru ba'dil adillah ad-dalah ala wujub ittiba'i salafus salih. Beberapa dalil. Beberapa apa? Dalil. Dalil kita itu apa? Al-Quran dan apa? Jadi, ketika kita beribadah, wajib dengan apa? Dalil itu wajib dihafal apa enggak? Hah? Kita beribadah wajib dengan apa? Pertanyaan kedua, apakah wajib menghafal dalil? Hah? Tidak wajib sama. Antum tidak apa? Wajib. Kenapa? Yang penting antum itu tahu, oh ini ada dalilnya. Oh paham. Ya, paham. Oh ini boleh, ini tidak boleh, dalilnya apa? Sekian. Dan perkataan ulama, ya, itu dimintai apa? Dalil. Dimintai apa? Dalil. Karena agama kita adalah agama yang memiliki sumber yang jelas. Karena tidak ada kemaksuman di dalam tubuh manusia kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surah Luqman ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mencukupkan dengan ajaran mereka dan meniti manhaj mereka. Wattabi' ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa itu? Sahabat. Sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka setiap sahabat itu adalah sosok yang kembali kepada siapa? Allah. Maka tidak main-main nih, Masya Allah. Luar biasa ya. Seperti kisah Ka'b bin Malik ya.
Nabi perang berapa kali? 27. Absennya Ka'ab bin Malik berapa kali? Hah? Hah? 2 kali. Yang dapat teguran yang mana? Pada waktu perang apa? Tabuk. Langsung dapat teguran jangan. 26 ikut, sekali tidak ikut dapat apa? Teguran. Kira-kira antum kalau hidup di zaman Nabi gimana tuh zaman? Sekali tidak ikut perang dapat apa? Teguran. Dan kita tahu Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala ini sosok yang benci membersamai Nabi untuk berjihad atau cinta membersamai Nabi untuk berjihad? Cinta membersamai Nabi untuk apa? Buktinya ia membersamai Nabi selama atau kurang lebih 25 apa? Perang. Dan DNA para pecinta itu manakala sebuah turnamen itu berada di puncaknya, kira-kira ia pengen ikut atau enggak pengen ikut? Pengen ikut apa enggak? Saya berikan contoh. Antum masih suka main bola ya? Sudah jarang. Sudah pernah ikut turnamen? Oh, harus bayar. Oh, tak kira gratis. Kalau turnamen bayar tidak boleh. Tapi kalau gratis tidak masalah. Biasanya itu dananya dari apa? Sponsor. Tapi kalau dari peserta-peserta maka itu apa? Judi. Turnamen ya. Itu kalau dari babak penyisihan, perdelapan final, kemudian sampai final, kira-kira ya, setelah berjuang, pas finalnya, itu kira-kira pemain pengen main apa enggak? Wah, saya enggak mau sudah terakhir, enggak mau sudah. Hah? Capek nih, dari apa? Penyisihan sampai semifinal sudah capek, Ustaz. Karena pengen istirahat. Ada nggak seperti itu? Oh, enggak, pengennya apa? Apalagi tidak main-main. Ini waktu mau perang Tabuk, ini lawannya siapa? Romawi. Sudah levelnya internasional, bukan nasional lagi. Maka kita tahu betapa semangatnya nih Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai kudanya berapa? 2, tidak 1 lagi, 2 siap. Lihat bagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala. Mereka adalah sosok yang kembali kepada Allah Subhanahu. Diberi teguran, langsung kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ketika kita mendapatkan teguran, kemudian gerundel, mutung, balik. Ini orang-orang yang mungkin akan dicabut hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika salah, itu ngaku salah. Kemudian kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jalannya. Orang yang kembali kepada siapa? Allah, sahabat radhiyallahu. Ikutin cara mereka. Maka Ka'ab bin Malik ya, loh, kamu nyalahin saya kan udah ikut perang 25 kali. Cuma sekali toh. Cerewet sekali ini. Enggak. Ngaku apa? Salah. Oh iya salah. Segera kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci seorang itu ditetapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala manakala ia melakukan apa? Kesalahan. Maka disebutkan munib. Orang kembali kepada siapa? Allah. Kalau melakukan kesalahan, ia kembali kepada siapa? Nah, Ka'ab bin Malik tidak main-main, ya kan? Padahal sosoknya begitu besar. Dia itu adalah penyairnya Nabi. Siapa? Dia pernah membuat 2 syair. Itu dengan 2 bait syair tersebut, satu suku itu masuk Islam semua. Berarti remeh-temeh enggak bisa. Enggak. Antum nulis 2 bait ya, satu kampung masuk Islam, bisa apa enggak? Ini Ka'ab bin Malik.
Namun ketika diberikan nasihat, tunduk. Oh ya salah. Tidak menceritakan, oh saya udah ini, cuma salah sedikit. Enggak. Namanya salah ya Pak? Salah. Maka ikutilah jalan mereka. Maka tatkala orang salah, itu segera ngaku salah. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak merasa aman, tidak merasa apa? Aman. Maka orang munafik itu adalah orang yang merasa dirinya tidak munafik. Tapi orang yang muslim yang benar adalah orang yang mana ia khawatir dirinya jatuh terhadap kemunafikan. Jadi harus ada rasa apa? Khawatir. Itu harus ada. Makanya jalan orang-orang yang kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti jalan mereka. Ikuti apa? Jalan mereka. Maka berkata Ibnul Qayyim, dan semua sahabat adalah orang yang kembali kepada siapa? Allah. Jadi diberi teguran, oh iya. Ya, kemudian kembali kepada Allah. Maka wajib untuk mengikuti jalan mereka, perkataan mereka. Nah, ini perkataan. Jadi dianjurkan juga ya, ketika kita bicara ya, Assalamualaikum, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memudahkan urusanmu. Ini perlu kita apa? Budayakan seperti ini. Doa-doa. Ya. Karena dahulu ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tatkala ketemu sama ibunya, rahimakillah ya ummah, semoga Allah merahmatimu wahai apa? Ibu. Doakan dengan doa-doa yang baik. Jadi dari perkataan kita selayaknya banyak-banyak mendoakan. Ya. Jadi ketika ada teman kita, oh Masya Allah dia rugi terus dalam bisnis. Oh iya dia goblok Ustaz. Enggak, subhanallah. Ya walaupun mungkin ia tidak pandai dalam berdagang, tapi doakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran untuk usahanya, ya. Kemudian kita memberikan simpati kepada dirinya. Dan kalau perlu kita bantu jamaah. Nah inilah yang perlu kita pahami, bahwasanya semua sahabat itu ya orang yang kembali kepada Allah, maka kita wajib untuk mengikuti jalannya, perkataannya, keyakinannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kita agar tidak menyelisih jalan mereka. Ingat ya. Jangan buat jalan baru. Jangan buat apa? Loh ini jalannya sudah jelas. Nggak usah aneh-aneh buat jalan baru. Oh Ustaz, ada potong kompas. Ya, betul. Betul, kayaknya lebih dekat. Tapi itu jurang. Anda tahu ketika seorang naik gunung jamaah, itu jalannya mutar-mutar apa tidak? Apa lurus terus? Oh, dari sini ke sana, Masya Allah dekat. Ngapain muter? Orang-orang yang selamat itu jalannya muter. Tapi belum pernah orang ini jalan lurus. Betul, itu kelihatan sini ke sana. Yuk kita buat jalan baru. Buat apa? Jalan baru. Binasa dia. Bawahnya apa? Jurang. Selesai. Betul itu kelihatan, tapi itu selamat. Makanya orang yang membuat jalan baru ya, sangat dikhawatirkan nasib mereka. Maka ikutilah jalannya orang-orang yang selamat, sahabat, sudah selesai. Kita itu tidak tahu, ini jalan sahabat, ini pasti benar. Kanan kiri ini gelap, tidak kelihatan. Tidak paham kita. Kebanyakan orang yang sesat ya di gunung. Karena apa jamaah? Buat jalan baru. Betul apa enggak? Selesai. Dan itu adalah permisalan. Dan lebih-lebih lagi dalam masalah agama.
kita bahkan tidak bisa melihat. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Oh, di gunung bisa ngelihat, oh dalamnya sekian, ya. Oh ini. Maka lebih-lebih masalah apa? Agama. Sudah, jangan buat jalan baru. Ikuti udah jalan orang-orang yang apa? Selamat. Jalannya orang selamat ya, ketika misalkan naik gunung pakai sepatu gunung, betul apa? Oh, kayaknya di sini ada duri, coba saya nyeker. Lebih enak, nggak berat. Gitu. Dan nggak masalah. Ya betul, 1 jam, 2 jam. Ingat, tatkala malam hari habis tuh kaki. Ya. Malam hari habis. Betul mungkin ketika Anda tidak mengikuti ya rambu-rambu 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, mungkin tenang. Efeknya nanti kena. Karena kalau seandainya ada jalan yang lebih selamat, maka niscaya manusia-manusia ini tentu lebih mendahului kita. Kalau seandainya jalan menuju puncak gunung, ada jalan yang lebih selamat, maka niscaya pendahulu-pendahulu kita, orang yang lebih mahir, lebih berpengalaman, lebih tahu dengan medan, pasti lebih apa? Mendahului kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Wa tawa'ada subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam. Yang mengancam ini adalah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang memberikan ancaman adalah Rabb yang mengetahui, yang maha tahu. Yang mengancam ini atau memberikan ancaman adalah zat la tudrikul absor, yang mana akal manusia dan pandangan manusia tidak akan sampai kepada dirinya. Yang mengetahui segala akibat-akibat sebuah perbuatan. Ini bukan manusia lagi yang ngancam, tapi siapa? Allah. Kalau Allah yang ngancam, selesai sudah. Berarti itu pasti selain jalan itu berbahaya. 100% berbahaya. Sudah tidak ada pengecualian, berbahaya pasti. Karena Allah yang maha tahu. Allah yang membuat jalan. Allah yang membuat surga dan neraka. Allah yang membuat gunung tersebut beserta apa? Jalan-jalan. Ikuti jalan ini, kalau enggak binasa. Berarti betul. Karena dia yang apa? Membuatnya. Allah Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan hati kita untuk mendapatkan faidah-faidah yang sangat luar biasa dari ayat ini. Dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah katakan dengan jelas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasul, menentang, tidak mau nurut, lebih mengedepankan akalnya, lebih memprioritaskan akalnya, ataupun hawa nafsunya. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran baginya, betul apa yang disampaikan Muhammad ini benar. Oh betul ya, perintah untuk berkata baik, tapi saya tidak nyaman. Saya tidak merasa nyaman. Saya tidak merasa seret. Saya tidak merasa mendapatkan manfaat dunia. Kemudian ia berpaling, enggan mengikuti perintah dan anjuran Nabi. Maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Jadi orang yang menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas kebenaran baginya. Kalau belum jelas kebenaran baginya, maka semoga masuk firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah salahkan kami apabila kami lupa ataupun berbuat apa salah. Tapi sudah diberikan nasihat, tahu ini benar. Tahu ini musik haram. Tahu berjudi itu haram. Tahu khamar itu haram. Namun ia singkirkan hal tersebut. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik. Hukumannya tidak main-mainin. Kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dalam kesesatan. Dibiarkan. Orang kalau tersesat langsung jatuh apa enggak? Belum, dibiarin. Betul apa? Jalan. Ini misalkan ada arah kanan sama kiri. Harusnya arah kanan. Namun dia pengen nyoba jalan lain. Arah apa? Kiri. 1 meter ia beranjak. Dia sadar gak dia tersesat? Belum. 2 meter? Belum. 10 meter? Belum. Nuwallihi, kita biarkan dia. Jadi ia akan menganggap sebuah dosa itu biasa. Wah, ini bahaya. Ia akan menganggap kesesatan itu biasa. Ya. Maka kita biarkan apa? Dia dalam kesesatan. Subhanallah. Semoga Allah melindungi kita jemaah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nusrihi jahannam." Dan kami jerumuskan dia ke jahanam, langsung diperosokkan. Tuh. Maka orang tersesat itu nggak ngerasa dirinya tersesat.
Karena apa? Allah biarkan. Maka ini bahaya. Sangat berbahaya. Maka antum ketika melakukan dosa dan merasa bersalah, ini Allah lagi cinta sama Anda. Segera istighfar dan kembali kepada Allah sebelum ketika Anda tersesat, rasa Anda telah tersesat itu dicabut oleh Allah. Karena akibatnya apa? Allah sungkurkan, masuk ke jurang, selesai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Su'ul khotimah. Su'ul apa? Khotimah. Wa akhbaron Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita terkait tentang ridhonya orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada mereka pahala yang sangat besar. Jadi kalau mengikuti jalan yang benar, sudah dipetakan, sudah ada maps-nya, ikuti sudah. Walaupun jauh ini. Di situ nanti akan ada minuman. Nah, di situ nanti ada tempat makan di pinggir, bisa berteduh. Gitu. Allah berikan pahala, Allah tolong kamu, walaupun lebih jauh Allah tolong, bimbing, sampai nanti. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang penting sampai atau cepat sampai. Yang penting sampai dengan aman. Bukan yang penting cepat sampai syahwat tercapai, binasa. Binasa. Maka rambu-rambu ini harus kita perhatikan. Maka kata Allah, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari orang Muhajir dan Ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridho terhadap mereka. Allah ridho terhadap apa? Mereka. Orang yang mengikuti jalannya kaum Muhajir dan Ansar, Allah ridho terhadap apa? Ka'ab bin Malik, Muhajir atau Ansar? Ka'ab bin Malik. Dia sosok yang Ansar. Allah persaudarakan dengan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Kita disuruh mengikuti jalannya. Gimana tatkala ia salah, tidak down, tidak mutung, walaupun ia telah termasuk sosok pahlawan Islam. Salah. Walaupun kita telah memiliki andil yang besar, campakkan itu salah. Jalan yang selamat, ikuti mereka. Ikuti jalan apa? Mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cuma sampai sini. Jadi ingat ya, kalau sudah ada jalan yang lurus, tidak usah nyari apa? Jalan lain. Ustaz potong kompas. Allah, bahasa Arab pasti bahlul. Ya kan? Mau potong kompas. Pakai akal. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.